2 rakaat solat itu orang miskin bisa melakukannya, tapi sedekah miliaran tidak bisa orang miskin melakukannya. Orang mengira bahwa Zubaidah itu diampuni dosanya karena perkara besar, sudah menghabiskan hartanya. Rupanya dengan perkara kecil yang semua orang bisa melakukannya. Kenapa demikian? Karena terkadang perkara kecil itu lebih ikhlas dibandingkan perkara besar. Perkara besar itu rawan dengan riya. Perkara kecil itu lebih bisa dengan ikhlas. Contoh, ada kotak lewat di hadapan kita. Di dompet kita ini ada 102.000. Kita dompet buka, kira-kira yang diambil 2.000 rupiah atau yang 100? 100. Betul 100. Malah paling yang 2.000 itu kan. Ya. Kenapa 2.000? Kalau sedikit ikhlas Ustaz. Kenapa? Lupa saya sudah infak 2.000 tuh. Kalau 100 terbayang-bayang, kenapa aku masukkan tadi? Tapi kemudian jangan dijadikan kaedah, ya sudahlah saya infak sedikit saja. Kenapa? Biar ikhlas. Kalau besar-besar takut riyah. Bukan begitu kaedahnya. Ya tentu besar dengan ikhlas jauh lebih baik dibandingkan kecil dengan ikhlas. Itu kaedahnya. Yang ingin saya maksudkan, terkadang perkara-perkara kecil ini, itu pula yang menyebabkan kita ini membukakan pintu-pintu sorga. Maka cobalah sambil puasa, lakukan hal-hal kebaikan walaupun di mata manusia itu kecil. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Muhajirin rahimakumullah. Tema di pagi hari ini telah berlalu 10 awal bulan Ramadan. Apa yang kita dapatkan? Satu hari ada seorang sahabat, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu redaksi hadis. Namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas satu hari sakit parah, sehingga Nabi SAW mengunjungi saat sakitnya ini. Berwasiatlah Sa'ad kepada Rasul dengan hartanya, karena Sa'ad salah satu sahabat yang kaya raya. Kemudian Sa'ad pun berjanji kalau dia mati, maka hartanya ingin diinfakkan seluruhnya untuk Nabi. Tapi Rasul melarangnya. Kemudian Sa'ad menawarkan bagaimana kalau separuh hartanya. Rasul pun melarangnya. Kemudian Sa'ad mengatakan bagaimana kalau sepertiga. Maka Rasul mengatakan ats-tsuluts was-tsulutsu katsirun. Sepertiga harta itu sudah cukup karena itu sudah banyak. Dari kalimat ats-tsuluts was-tsulutsu katsirun, sepertiga itu sudah banyak, diambil istinbat hukum para ulama, apapun yang lewat sepertiga berarti itu sudah cukup. Dan Ramadan sudah berlalu kepada kita sepertiganya, karena Ramadan itu dibagi 3. Ada sepertiga awal, ada 10 awal, ada 10 tengah, dan ada 10 akhir. Lah sudah lewat kepada kita 10 awal. Dan Rasul mengatakan sepertiga itu sudah cukup. Maksudnya sepertiga ini sudah cukup merubah kita di bulan Ramadan. Saat sebelum datang Ramadan, saya yakin orang-orang yang beriman sangat merindukan kedatangan Ramadan. Mungkin sebagian kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Bahkan sejak
Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, kita sering mendengar doa orang-orang di bulan Rajab agar disampaikan ke bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah sampai di bulan Ramadan. Bahkan tanpa terasa Ramadan berlalu begitu cepat. Sekarang sudah sampai sepertiganya. Mari kita muhasabah sedikit. Apakah berlalunya sepertiga Ramadan sudah mempengaruhi kehidupan kita? Karena kenyataannya kalau Ramadan sudah sepertiga, kita lihat di masyarakat rupanya pasar lebih ramai dibandingkan masjid. Terutama mendekati maghrib itu biasanya. Kalau di sini pasar Ciptrapuri lah itu ramai itu. Tapi saya lihat salat subuh di sini tidak seramai pasar yang di Ciptapuri itu. Ini sudah lewat 10 awal Ramadan. Satu hadis Fudail ibn Iyad, seorang ulama tabi'in, menasihati seorang kakek yang usianya 60 tahun. Kata Fudail mengatakan kepada sang kakek yang usia 60 tahun ini, ahsin fima baki yughfar laki fima madha. Perbaiki waktu yang sekarang kau jalani, maka dosa-dosamu yang lampau dan yang akan datang akan diampuni. 10 telah lewat, sesuatu yang lewat mustahil kembali. Sesuatu yang akan datang belum tentu kita dapati. Yang memungkinkan adalah sekarang yang kita sedang jalani. Maka Fudail mengatakan kepada sang kakek ini, yang kita jalani perbaiki. Okelah, mungkin 10 awal yang sudah lewat, mungkin di antara kita ada yang lalai, mungkin puasanya tidak dijaga, lalai tidak sempat membaca Quran, lalai mungkin tidak ikut salat tarawih, lalai dari doa dan zikir, lalai dari berbuat baik dan begitu seterusnya. Jangan pula kemudian kelalaian itu terus berlanjut. Maka perbaiki yang sudah-sudah, maka Allah akan mengampuni yang telah dan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa itu hanya satu, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwa bagaimana caranya supaya puasa kita ini mencapai tingkat takwa yang maksimal. Jangan sampai kemudian puasa yang kita jalani itu hanya sekedar puasa rutinitas. Ya, kemarin puasa, sekarang puasa. Kemarin menahan lapar, dahaga dan syahwat, ya sekarang juga demikian. Jangan seorang mukmin, jangan sampai puasa yang kita lakukan itu hanya sekedar rutinitas. Tapi jadikan puasa ini berkualitas. Bagaimana caranya? Iringi puasa dengan beberapa perkara ini. Pertama, iringi puasa dengan sedekah. Sebisa mungkin orang yang berpuasa itu adalah sedekah yang kita berikan. Karena banyak riwayat-riwayat dalam hadis-hadis Nabi yang menggandengkan antara puasa dan sedekah. Contoh, ketika Nabi SAW menceritakan tentang satu rumah kaca yang ada di sorga, di mana dari dalam mampu melihat keluar dan dari luar mampu melihat ke dalam. Rumah kaca ini ada di atas ketinggian, sehingga kalau orang masuk di rumah itu, maka dia bisa memandang seluruh keindahan sorga. Sahabat bertanya Rasul, apakah rumah kaca itu diperuntukkan untuk para nabi? Kata Rasul, tidak. Lalu untuk siapa wahai Rasul? Maka Nabi SAW menyebutkan, pertama, liman atabal kalam, bagi orang yang kalau bicara yang keluar santun-santun, pembicaraan yang enak didengar. Karena orang kalau bicara santun, yang bicara itu senang hatinya, yang mendengar juga lapang dadanya, dan tidak ada yang sakit hati. Tapi kalau bicaranya sudah buruk, terkadang yang berbicara saja menyesal, kenapa tadi saya ngomong begitu? Yang mendengar dendam hatinya.
kok bisa dia ngomong seperti itu? Maka orang-orang yang berbicara baik tidak keluar kecuali yang santun-santun. Ini syarat mendapatkan rumah kaca itu. Yang kedua, wa adamas siyam, dan orang yang suka melakukan puasa. Dan yang ketiga, wa at'amat ta'am, dan orang yang suka sedekah, memberi makan. Dan yang terakhir, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan orang yang senantiasa salat di tengah malam di saat manusia tertidur. Lihat bagaimana Nabi SAW menyandingkan puasa dengan sedekah di sini. Syarat mendapatkan rumah kaca itu. Atau contoh yang lain, satu hari Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Rasul mulai bertanya tentang 4 amalan. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Man minkum al-yawma sa'ima. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri dan mengatakan, ana ya Rasulullah, saya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan fakir miskin? Tidak ada yang jawab, kecuali Abu Bakar berdiri lagi dan mengatakan, saya wahai Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang yang sakit? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Dan yang terakhir Rasul mengatakan, siapa yang hari ini mengikuti jenazah sampai kuburan? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Di ujung hadis Rasul mengatakan, majtama'na fimri'in illa wajabat lahul jannah. Tidaklah terkumpul 4 perkara ini kecuali wajib orang itu masuk surga. Lah Nabi SAW mengatakan illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib masuk surga. Salah satunya adalah Rasul menyandingkan puasa dan sedekah. Maka di bulan Ramadan, kalau kita sandingkan saat berpuasa sambil sedekah, maka itu mempercepat Allah mengampuni dosa-dosa kita. Man shama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yakin akan perintahnya, ada harapan tentang pahalanya, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama, sandingkan puasa dengan sedekah. Yang kedua, sandingkan puasa dengan fi'lul ihsan, perbuatan baik. Walaupun mungkin perbuatan baik itu dianggap remeh di tengah manusia. Contoh umpamanya, tersenyum. Tersenyum kan tidak perlu bayar, cukup kemudian menggerakkan bibir, itu sudah tersenyum. Kalau orang sambil berpuasa dia tersenyum, maka Nabi SAW mengatakan, tabassumuka li akhika sadaqatun. Lemparan senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi sambil puasa, sambil senyum, tapi maksudnya yang melemparkan senyum kepada saudaranya. Disebutkan dalam surah An-Naml tentang kisah Nabiullah Sulaiman. Jadi saat Nabi Sulaiman membawa pasukan, kan bergetar tuh bumi itu. Rupanya di tengah jalan yang belum dilalui oleh Nabi Sulaiman ada pasukan semut yang melintasi jalan itu. Kata ketua semutnya, wahai semut, udkhuli masakinakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian dengan segera. La yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai nanti kaki Sulaiman dan tentaranya menginjak kalian sementara mereka tidak berasa. Nabi Sulaiman ini kan paham bahasa semut. Ketika mendengar si raja semut mengatakan ke anak buahnya, segera kalian masuk ke rumah, jangan sampai tertinggal di jalan nanti keinjak oleh Sulaiman. Sulaiman tersenyum, fatabassama dhahikan. Disebutkan dalam Al-Quran, fatabassama, Sulaiman pun tersenyum. Bayangkan Allah sampai menjelaskan Sulaiman tersenyum. Kata para ulama tafsir, begitulah indahnya senyum. Kalau Sulaiman saja mengajarkan senyum kepada semut, maka kita pun diajarkan senyum kepada manusia. Tapi jangan ditiru, ada semut senyum ke semut. Kita tidak paham bahasa semut. Kalau ada semut kita senyum-senyum, nanti dikira apa pula kita ini. Jadi senyum kepada manusia, itu contoh. Atau contoh yang sederhana, berbuat baik yang ringan.
contoh umpamanya perjalanan kita dari rumah ke masjid sini, setiap melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau sesuatu ada di jalan yang kira-kira ini bahaya nih, kalau sepeda motor sampai nabrak bisa jatuh, kalau ada orang tersandung bisa celaka, kita amankan entah batu, entah paku, entah beling, entah apa saja, kita pinggirkan ke jalan. Itu namanya imatatul adha, membuang sesuatu yang membahayakan manusia di jalan. Nabi SAW telah menceritakan tentang kisah seseorang ketika diperlihatkan sorga. Ada orang ini tingkatannya banyak sekali, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di situ, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di situ. Rasul heran, kok bisa orang ini memiliki beberapa tingkatan di sorga? Apa amalannya? Maka Jibril menjelaskan, dulu ketika di dunia dia melihat ada dahan pohon, yang dahan pohon ini melintang ke jalan, yang kalau ada orang lewat bisa bahaya. Ditebasnya dahan pohon itu, akhirnya Allah beri ganjaran, diberikan beberapa tingkatan di sorga. Ini kan namanya amalan ringan, pahalanya besar namanya. Makanya dahulu ada seorang ulama salaf namanya Rabi ibn Khaytham. Rabi ibn Khaytham ini ulama tabi'in, generasi kedua setelah sahabat. Kebiasaan Rabi ibn Khaytham ini kalau dari rumah ke masjid, pandangannya selalu melihat jalan. Kalau nampak saja ada duri, nampak saja ada paku atau apalah yang kira-kira membahayakan orang yang berjalan kaki, langsung diambil. Sebelum dibuang, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, kalau lantaran benda ini membahayakan manusia dan akan kubuang, ini ada pahalanya, maka aku ingin pahala ini ku transfer kepada orang tuaku yang sudah meninggal. Bayangkan, kalau memang ini ada pahalanya, ya Rabb, saya ingin transfer pahalanya untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Hanya sekedar apa? Membuang sesuatu yang ada di jalan. Bayangkan saja, kalau umpamanya kayak jalan sebelah ini ramai, sehari bisa 100 atau 200 orang yang lewat. Kemudian di situ ada batu besar yang kalau kita singkirkan ke sebelah, selamatlah 200 orang itu. Berarti 200 pahala kita dapat satu harinya. Kan enak tuh. Ya. Tapi sayang di masyarakat ini bukannya menghilangkan gangguan di jalan, kadang-kadang sengaja membuat gangguan di jalan. Seperti apa contohnya dosa sosialnya? Seperti polisi tidur. Tidurnya itu membungkuk dia. Gundukannya besar. Satu hari saya pernah lewat dari mana ya, kalau nggak salah itu dari Bengkong Kolam tuh, ngarahnya ke Bengkong Nusantara. Saya hitung itu dulu ya, sampai ada 20 gundukan. Tiap meter ada lagi, tiap meter ada lagi. Sekali kena gundukan yang paling besar, waktu itu saya pakai mobil sedan ceper. Sekali pas mobilnya udah pelan-pelan itu, pas di tengah-tengah kayak timbangan mobilnya, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Ini gimana ini? Kok bisa polisi tidur? Bukan tidur ini, bukan tengkurap lagi ya. Itu sudah polisi ruko tuh namanya, ketinggian. Lah ini kan namanya dosa sosial namanya, mengganggu orang di jalan. Kalau landai kan enak tuh. Ya. Artinya di sini, kalau puasa kita ingin berkualitas, cobalah dalam berpuasa itu adalah kebaikan-kebaikan, walaupun itu sedikit dan mungkin dianggap tidak bernilai di hadapan manusia, tapi terkadang bernilai di hadapan Allah. Makanya dahulu ada seorang wanita, istri daripada seorang Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid punya istri namanya Zubaidah. Siapa ibu namanya Zubaidah? Itulah istrinya Harun ar-Rasyid. Jadi Zubaidah ini menyumbangkan, kalau uang sekarang mungkin miliaran lah, hanya untuk membuat mata-mata air dari arah Mekah sampai Muzdalifah sampai ke Mina. Karena di zaman itu banyak jemaah haji yang mati gara-gara kehausan. Jadi banyaknya jemaah haji yang meninggal gara-gara kehausan. Jadi Zubaidah ini berinisiatif, dia minta izin kepada suaminya sang Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menyumbangkan dana pribadinya, mungkin miliaran hari ini, hanya untuk membuat mata-mata air. Makanya Anda yang pernah umroh, kemudian biasanya ada tur wisata umroh itu, biasanya lewat di bekas mata airnya Zubaidah. Orang Arab menyebutnya Ainu Zubaidah namanya, mata air Zubaidah. Biasanya supirnya itu nanti ngasih tahu, di sini bekas sumbernya Zubaidah, biasanya seperti itu. Kalau ingat supirnya, kalau enggak ya enggak tahu. Tapi umumnya dikasih tahu, sebentar lagi kita akan lewat di mata air Zubaidah. Padahal ini kan sudah zaman dulu dibuatnya kan, zaman Harun ar-Rasyid itu. Lah dengan membuat mata-mata air itu, ribuan jemaah haji terselamatkan, tidak mati lagi karena kehausan. Sebelum meninggal, Zubaidah ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bermimpi dia. Dalam mimpinya saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala,
Setelah dipanggil dia pun tersenyum, senang. Habis dipanggil Allah itu dia senang. Kemudian dikatakan kepada Zubaidah, "Ya Zubaidah, ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah lakukan kepadamu? Maka Zubaidah mengatakan, "Ghafarali Rabbi." Rabbku telah mengampuni dosa-dosaku. Gimana aku tidak senang? Kemudian dikatakan, "Abi ainin amiltiha ya Zubaidah?" Apakah gara-gara mata air yang banyak yang kau buat sehingga ribuan jemaah haji terselamatkan jiwanya? Dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosamu? Kata Zubaidah, "Al-ainu wa mal ain." Mata air bukan mata air yang membuat Allah ampuni dosa-dosaku. Orang mengira bahwa Zubaidah diampuni dosa-dosanya karena sudah membuat perbuatan yang spektakuler, menghabiskan seluruh kekayaannya hanya untuk menolong ribuan jemaah haji dengan membuat mata air. Itulah mungkin di mata manusia, karena manusia itu kan hanya melihat amalan besar. Rupanya bukan itu alasannya. Lalu apa wahai Zubaidah? Allah mengampuni dosa-dosamu. Kata Zubaidah, "Bi raq'ataini fi jawfil laili uhafidhu alaihima." Allah mengampuni dosaku itu gara-gara setiap malam aku melaksanakan 2 rakaat salat dan aku jaga seumur hidupku. Lihat, 2 rakaat salat itu orang miskin bisa melakukannya, tapi sedekah miliaran tidak bisa orang miskin melakukannya. Orang mengira bahwa Zubaidah itu diampuni dosanya karena perkara besar, sudah menghabiskan hartanya. Rupanya dengan perkara kecil yang semua orang bisa melakukannya. Kenapa demikian? Karena terkadang perkara kecil itu lebih ikhlas dibandingkan perkara besar. Perkara besar itu rawan dengan riya. Perkara kecil itu lebih bisa dengan ikhlas. Contoh, ada kotak lewat di hadapan kita. Di dompet kita ini ada 102.000. Kita dompet buka, kira-kira yang diambil 2.000 rupiah atau yang 100? 100. Betul 100. Malah paling yang 2.000 itu kan. Ya. Kenapa 2.000? Kalau sedikit ikhlas Ustaz. Kenapa? Lupa saya sudah infak 2.000 tuh. Kalau 100 terbayang-bayang, kenapa aku masukkan tadi? Ya. Tapi kemudian jangan dijadikan kaedah, ya sudahlah saya infak sedikit saja. Kenapa? Biar ikhlas. Kalau besar-besar takut riya. Bukan begitu kaedahnya. Ya tentu besar dengan ikhlas jauh lebih baik dibandingkan kecil dengan ikhlas. Itu kaedahnya. Yang ingin saya maksudkan, terkadang perkara-perkara kecil ini, itu pula yang menyebabkan kita ini membukakan pintu-pintu sorga. Maka cobalah sambil puasa, lakukan hal-hal kebaikan walaupun di mata manusia itu kecil. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau ingin puasa kita berkualitas, maka sandingkan puasa itu dengan qiraatul Quran, dengan bacaan Al-Quran. Sambil puasa baca Quran. Kenapa demikian? Karena Ramadan ini sendiri kenapa terangkat? Kenapa Ramadan dimuliakan? Kenapa Ramadan dibedakan dengan 12 bulan yang lainnya? Penyebabnya adalah karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran turun. Baik secara jumlah ataupun permulaannya, semua terjadi di bulan Ramadan. Maksud secara jumlah dan permulaan itu, secara jumlah artinya 30 juz. Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah di langit pertama. Yang dimaksud permulaan artinya surah Al-Alaq ayat 1-5 yang turun di Gua Hira. Di permulaan Rasul mendapatkan wahyu. Dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Dari situlah Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar? Di bulan Ramadan. Tepatnya di 10 akhir Ramadan. Lailatul Qadar inilah yang menjadikan hari-hari di bulan Ramadan sangat istimewa. Dan Lailatul Qadar itu sayangnya tidak di awal Ramadan, tidak pula di pertengahan. Lailatul Qadar itu rupanya ada di akhir. Dari sini ada kaidah para ulama, amal itu ditentukan akhirnya. Maka jangan tertipu dengan awal, lupa pula dengan akhir. Karena ada orang yang tertipu di bulan Ramadan itu, kalau awal Masya Allah Masjid Muhajirin full awal Ramadan, ya kan? Ini 10 awal lewat, masuk 10 tengah, itu makin maju sapnya tuh, nggak mungkin makin mundur. Kalau mundur keluar langsung hilang. Itu makin maju tuh. Lah 10 akhir Ramadan lebih parah lagi. Kadang-kadang makin maju tuh, tak tahu majunya kemana tuh.
Lah ini kan kesalahan fatal. Makanya kata para ulama, kesalahan orang yang berpuasa itu terkadang rajin di awal, lemas di akhir. Apalagi kalau sudah dekat-dekat hari haknya, makin hilang di masjid itu. Sibuk benahin rumah, ibu-ibu cari toples dan begitu seterusnya. Ya. Baik, intinya bahwa sandingi puasa dengan baca Quran. Udah jam 6? Belum. Baik. Kemudian yang keempat, saingi Al-Quran, saingi puasa dengan doa. Sandingkan puasa dengan doa. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, lis-saimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak mungkin ditolak Allah. Ingat, orang puasa itu kalau berdoa itu mustajab doanya. Jangan sampai kemudian satu harian kita puasa, tidak ada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Rasul yang mengatakan bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak mungkin ditolak. Maka sambil berpuasa, sambil berdoa. Doa apa Ustaz? Doa apa sajalah, kan keinginan kita ini banyak. Dan puncak daripada doa itu menjelang berbuka, itu puncaknya di situ. Kata Nabi SAW, salasu da'awatin mustajabah. Ada 3 waktu yang kalau orang berdoa pasti dikabulkan. Salah satunya Rasul mengatakan, da'watun indal iftar. Berdoa saat menjelang berbuka. Inilah waktu yang sangat istimewa bagi orang yang berpuasa. Sayangnya waktu yang sangat istimewa ini jarang orang yang menilai dengan sangat tinggi. Bahkan hampir kebanyakan, terutama di masyarakat, mereka tidak pernah tahu nilai sebuah doa ketika menjelang berbuka ini. Buktinya apa? Buktinya justru menjelang berbuka itu sibuk di pasar-pasar kaget. Kapan dia berdoanya coba? Sibuk dia, bawa motor, setangnya nggak ada kreseknya. Pulang dari pasar semua nyantol kresek di situ. Tak apa isinya. Sampai rumah itu bukan berdoa, sibuk malah kemudian menyediakan hidangan di atas meja. Setelah menyediakan di atas meja pun tidak juga berdoa, sibuk meneliti itu hidangannya tuh. Ini ada yang kurang nih. Lupa tadi saya beli kolok kok nggak ada. Malah kemudian yang diteliti itu makanannya. Lah hal-hal yang seperti ini rugi. Maka bolehlah sekali-kali kita ini membeli iftar ke pasar, tapi jangan setiap hari. Jangan setiap hari. Masa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita lewatkan waktu yang sangat istimewa yang Rasul katakan itu doa pasti mustajab di situ. Kenapa? Karena permulaan Allah mencatat hamba-hambanya akan terbebas dari api neraka itu, itulah menjelang berbuka tuh. Permulaannya. Yang Rasul katakan lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Allah itu setiap malam di bulan Ramadan akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dalam riwayat waktunya menjelang berbuka. Harusnya di situ kita berdoa kepada Allah, Allahumma riqabana minan nar. Ya Allah, selamatkan dan merdekakan aku dari api neraka jahanam. Disitulah waktunya kita berdoa. Coba bayangkan kalau setiap sore kita berdoa seperti itu. Adalah satu sore dikabulkan oleh Allah doa kita. Demi Allah kita tidak akan masuk neraka selamanya. Karena kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Maka ini 4 perkara yang atau 5 perkara yang harus pahami. Bahwa puasa tidak akan berkualitas kecuali disandingkan dengan perkara-perkara yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu juga kita buat tanya jawab saja. Silahkan kita buat tanya jawab. Ada yang mau bertanya silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang nuzulul Quran itu sebenarnya yang bagaimana? Yang seperti apa? Nuzulul Quran, tanggalnya atau apa? Ya, jatuh turunnya Al-Quran pertama itu di tanggal berapa? Oke. Tanggal berapa Quran itu turun sehingga ada istilah nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Dari sini kita tahu bahwa Quran itu turun di bulan Ramadan. Ramadan tanggal berapa? Allah memperkuat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berarti tegas Al-Quran mengatakan nuzulul Quran itu kapan? Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar? Di 10 akhir Ramadan. Tepatnya di tanggal-tanggal ganjil.
Ada dua riwayat yang menentukan tanggal ganjil itu. Riwayat yang pertama dihitung dari bawah, riwayat yang kedua dihitung dari atas. Kalau tanggal ganjil dihitung dari bawah berarti 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau dihitung dari atas 30, 28, 26, 24, 22, 20. Karena ada dua riwayat itu. Ada yang menghitung dari bawah, ada yang menghitung dari atas. Berarti kalau menghitung dari bawah jelas 21, 23, 25, 27, 29 kan? Tapi kalau dihitung dari atas yang genap jadi ganjil jadinya. Karena 30, 28, 26, 24, 22, 20 kan begitu. Dari sini kata para ulama, karena ada dua riwayat yang menghitung dari atas dan bawah, anggap saja 10 akhir Ramadan itu sebagai tanggal ganjil. Kalau 10 awal tanggal ganjil berarti kita tidak bisa menentukan malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa. Walaupun pendapat mayoritas, jumhur ya, mayoritas ulama mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 27. Alasannya berdasarkan jumlah kalimat dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau di jumlah kalimatnya inna satu, anzalna dua, terus nanti angka ke-27-nya itu ada di kalimat hiya hatta. Hiya itu maksudnya kembali ke Lailatul Qadar. Jadi jumhur membilang jumlah kalimat dalam surah Al-Qadar itu semuanya terdapat di 27 kalimat. Kalimat Lailatul Qadar di kalimat hiya tadi. Dari situ jumhur mengatakan, dan beberapa juga sahabat mengatakan Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27. Itu pendapat mayoritas. Tapi pendapat ulama yang lain tidak bisa ditentukan seperti itu. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang kapan Lailatul Qadar. Beliau mengatakan Lailatul Qadar itu sama dengan salat wusta pada 5 waktu salat. Yang Allah katakan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah 5 waktu terutama salat wusta. Di mana salat wusta itu? Ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan duhur, ada yang mengatakan maghrib. Enggak ada yang tahu. Sudahlah 5 kali salat pasti kena wusta. Itu maksudnya. Lailatul Qadar juga gitu. Sudahlah 10 akhir Ramadan hidupkan pasti kena Lailatul Qadar. Mungkin kalau saya boleh cara mendapatkan Lailatul Qadar yang mudah itu. Sebenarnya mudah sekali. Contoh mau sedekah. Bagaimana sedekah ini bertepatan dengan Lailatul Qadar dengan turunnya Quran. Lailatul Qadar kan itulah nuzulul Quran. Caranya apa? Pecahkan uang 100.000 menjadi 10. Berarti 10.000 jadinya kan? Sudah, tiap hari, tiap malam sedekah 10 sampai 30. Tanggal 30. Enggak mungkin yang 10.000 itu enggak bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kan enak tuh. Ya. Oh, kebesaran 100, ya sudahlah 10.000 saja pecah jadi 10. 1.000, 10. Pasti yang 1.000 itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Masih kebesaran juga, pecah 1.000 tuh jadi perak kan. Pasti ada yang kena Lailatul Qadar tuh. Ya. Caranya begitu. Atau tiap malam, bagaimana caranya supaya bacaan Quran saya sesuai bertepatan dengan Lailatul Qadar? Sudah tiap malam kita ini punya target. Oh, tiap malam tanggal 20 2 lembar, besoknya 2 lembar, besoknya 2 lembar, sampai tanggal 30. Enggak mungkin yang 2 lembar itu enggak bertepatan dengan Lailatul Qadar. Begitu caranya. Karena disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mizarahu wa aiqadha ahla. Rasul itu kalau masuk di 10 akhir Ramadan dia kencangkan sarungnya, artinya tidak melakukan hubungan dengan istrinya, i'tikaf 10 hari di masjid supaya dapat Lailatul Qadar. Dari sini kita tahu bahwa nuzulul Quran itu di malam Lailatul Qadar. Tanggalnya tanggal ganjil. Tanggalnya berapa ya enggak tahu, antara 21, 23, 25, 27 atau 29. Walaupun ada sebagian riwayat turunnya Quran itu di tanggal 17. Dan tanggal 17 Ramadan itu bertepatan dengan perang Badar. Perang Badar itu terjadi di tanggal 17. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh para ulama sejarah. Tapi ada yang mengatakan tanggal 17. Dan itu yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dan beberapa ahli sejarah. Tapi kalau kita teksnya Al-Quran, bahwa Quran itu turun di malam Lailatul Qadar itu tidak bisa terbantahkan, karena ini Quran masalahnya. Lah, pertanyaannya untuk mengetahui tanggalnya ini yang sulit. Karena Lailatul Qadar itu ada di tanggal-tanggal ganjil. Ya bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29. Itu kalau hitungan dari bawah. Kalau hitungan dari atas ya bisa 28, 26, 24, 22, 20 kan begitu ya. Intinya semuanya tanggal ganjil, selesai. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya. Apabila seorang wanita bersuami ingin melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah di luar Ramadan berarti. Di luar Ramadan. Tapi dilarang oleh suami. Apa hukum? Suami melarang istrinya untuk berpuasa. Alasannya apa? Alasan larangannya apa? Karena ingin melakukan hubungan suami istri? Salah satunya. Ya nggak apa-apa. Hukumnya apa?
Hukumnya nggak apa-apa, larang saja. Tapi saya pernah baca di artikel haram. Haram gimana? Itu maksudnya baca di Nggak, melayani suami itu wajib. Puasa itu sunnah. Masa mendahulukan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib? Bahkan kata ulama Hanabila, kalaupun seandainya nih malam-malam istrinya izin, bang besok mau puasa Senin, ya nggak apa-apa, udah diizin itu. Siang-siang suaminya mau pula, batalkin aja lah deh. Maka apa yang dipilih oleh istri batalkan. Kenapa? Karena melayani suami lebih wajib dibandingkan puasa sunnah. Bahkan Rasul mengatakan tidak boleh seorang istri melakukan puasa kecuali dengan izin suaminya. Maksudnya puasa sunnah. Lain kalau istrinya sedang mengqadha Ramadan, haram, tidak boleh. Istrinya lagi qadha Ramadan, suaminya ganggu, batalin aja, jangan. Kalau perlu masukkan ke kamar kunci suaminya di dalam. Artinya bahwa kalau qadha Ramadan itu wajib. Kalau Senin Kamis kan sunnah itu, nggak ada masalah. suaminya nggak gatal. Ini problem pribadi. Silakan. Ada lagi? Ibu mungkin? Baik, karena sudah mendekati syuruk juga, kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.